Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 9 saham blue chip yang sudah naik signifikan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Tahun 2020 menjadi tahun bersejarah di dunia saham, khususnya bulan Maret dan April. Pada bulan tersebut, isu pandemi mulai masuk ke Indonesia. Lockdown mulai diterapkan, dan ekonomi mulai melambat. Hal yang sama juga berdampak di pasar saham, di mana banyak saham berkualitas yang terjun bebas. Bagi mereka yang baru mulai masuk saham di Januari atau Februari tahun 2020, mungkin di beberapa bulan selanjutnya, portofolio mereka isinya berwarna merah, alias floating loss. Meski sempat berada di situasi yang mencekam, ternyata di akhir tahun 2020, sudah ada beberapa saham yang bangkit dari harga terendahnya di bulan Maret atau April. Nah, di video ini, saya mau bahas 9 saham blue chip yang harga sahamnya sudah mengalami kenaikan dibanding harga terendahnya beberapa bulan yang lalu. Untuk data harga saham, saya menggunakan harga tanggal 24 November 2020. Penasaran apa saja 9 saham yang dimaksud itu? Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama, PT Charoen Pokpen atau Cepin. Saham Cepin pernah mencapai harga terendah di angka 3.800 pada tanggal 23 Maret 2020. Namun, saat video ini dibuat, harga sahamnya ada di angka 6.500. Itu berarti sudah naik sekitar 71,05% dari titik terendahnya. Jika mengamati kinerja harga saham Cepin, berikut ini perhitungan simulasi bagi kamu yang berinvestasi dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk kinerja 1 tahun, pertumbuhan Cepin hanya sekitar 1,17%. Untuk kinerja 3 tahun, jika dibagi rata, mencatat kinerja 45,74%. Untuk kinerja 5 tahun, menghasilkan pertumbuhan 28,14% per tahun. Dari data di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan portofolio terbesar saham Cepin adalah bagi mereka yang berinvestasi dalam jangka waktu 3 tahun. Kedua, PT Bank Mandiri atau BMRI. Saham BMRI pernah mencapai harga terendah di angka 3.660 pada tanggal 18 Mei 2020. Namun, saat video ini dibuat, harga sahamnya ada di angka 6.400. Itu berarti sudah naik sekitar 74,86% dari titik terendahnya. Jika mengamati kinerja harga saham BMRI, berikut ini perhitungan simulasi bagi kamu yang berinvestasi dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk kinerja 1 tahun, pertumbuhan BMRI minus 8,90%. Untuk kinerja 3 tahun, jika dibagi rata, mencatat kinerja minus 1,19%. Untuk kinerja 5 tahun, menghasilkan pertumbuhan 5,47% per tahun. Dari data di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan portofolio terbesar saham BMRI adalah mereka yang berinvestasi dalam jangka waktu 5 tahun. Ketiga, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Saham BBRI pernah mencapai harga terendah di angka 2.160 pada tanggal 18 Mei 2020. Namun, saat video ini dibuat, harga sahamnya ada di angka 4.110. Itu berarti sudah naik sekitar 90,28% dari titik terendahnya. Jika mengamati kinerja harga saham BBRI, berikut ini perhitungan simulasi bagi kamu yang berinvestasi dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk kinerja 1 tahun, pertumbuhan BBRI minus 3,29%. Untuk kinerja 3 tahun, jika dibagi rata, mencatat kinerja 12,33%. Untuk kinerja 5 tahun, menghasilkan pertumbuhan 19,23% per tahun. Dari data di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan portofolio terbesar saham BBRI adalah mereka yang berinvestasi dalam jangka waktu 5 tahun. Keempat, PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Saham BBCA pernah mencapai harga terendah di angka 21.625 pada tanggal 16 Maret 2020. Namun, saat video ini dibuat, harga sahamnya ada di angka 32.875. Itu berarti sudah naik sekitar 52,02% dari titik terendahnya. Jika mengamati kinerja harga saham BBCA, berikut ini perhitungan simulasi bagi kamu yang berinvestasi dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk kinerja 1 tahun, pertumbuhan BBCA 4,95%. Untuk kinerja 3 tahun, jika dibagi rata, mencatat kinerja 24,8%. Untuk kinerja 5 tahun, menghasilkan pertumbuhan 28,70% per tahun. Dari data di atas,
kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan portofolio terbesar saham BBCA adalah mereka yang berinvestasi dalam jangka waktu 5 tahun. Saham kelima, PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP. Saham ICBP pernah mencapai harga terendah di angka 10.125 pada tanggal 26 Mei 2020. Namun, saat video ini dibuat, harga sahamnya ada di angka 7.750. Itu berarti sudah naik sekitar 30,65% dari titik terendahnya. Jika mengamati kinerja harga saham ICBP, berikut ini perhitungan simulasi bagi kamu yang berinvestasi dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk kinerja 1 tahun, pertumbuhan ICBP minus 13,28%. Untuk kinerja 3 tahun, jika dibagi rata, mencatat kinerja 5,35%. Untuk kinerja 5 tahun, menghasilkan pertumbuhan 12,40% per tahun. Dari data di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan portofolio terbesar saham ICBP adalah mereka yang berinvestasi dalam jangka waktu 5 tahun. Keenam, PT Semen Indonesia atau SMGR. Saham SMGR pernah mencapai harga terendah di angka 5.475 pada tanggal 16 Maret 2020. Namun, saat video ini dibuat, harga sahamnya ada di angka 11.775. Itu berarti sudah naik sekitar 115,07% dari titik terendahnya. Jika mengamati kinerja harga saham SMGR, berikut ini perhitungan simulasi bagi kamu yang berinvestasi dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk kinerja 1 tahun, pertumbuhan SMGR minus 11,63%. Untuk kinerja 3 tahun jika dibagi rata, mencatat kinerja 4,77%. Untuk kinerja 5 tahun, menghasilkan pertumbuhan 0,84% per tahun. Dari data di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan portofolio terbesar saham SMGR adalah mereka yang berinvestasi dalam jangka waktu 3 tahun. Saham ketujuh, PT Unilever Indonesia atau UNVR. Saham UNVR pernah mencapai harga terendah di angka 5.275 pada tanggal 16 Maret 2020. Namun, saat video ini dibuat, harga sahamnya ada di angka 7.900. Itu berarti sudah naik sekitar 49,76% dari titik terendahnya. Jika mengamati kinerja harga saham UNVR, berikut ini perhitungan simulasi bagi kamu yang berinvestasi dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk kinerja 1 tahun, pertumbuhan UNVR minus 9,40%. Untuk kinerja 3 tahun jika dibagi rata, mencatat kinerja minus 7,41%. Untuk kinerja 5 tahun, menghasilkan pertumbuhan minus 0,42% per tahun. Dari data di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa jika kamu berinvestasi pada saham ini selama 1, 3, dan 5 tahun terakhir, portofoliomu masih mengalami kerugian. Saham ke-8, PT Mayora Indah atau MYOR. Saham MYOR pernah mencapai harga terendah di angka 1.360 pada tanggal 23 Maret 2020. Namun, saat video ini dibuat, harga sahamnya ada di angka 2.450. Itu berarti sudah naik sekitar 80,15% dari titik terendahnya. Jika mengamati kinerja harga saham MYOR, berikut ini perhitungan simulasi bagi kamu yang berinvestasi dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk kinerja 1 tahun, pertumbuhan MYOR 13,43%. Untuk kinerja 3 tahun jika dibagi rata, mencatat kinerja 8,01%. Untuk kinerja 5 tahun, menghasilkan pertumbuhan 26,22% per tahun. Dari data di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan portofolio terbesar saham MYOR adalah mereka yang berinvestasi dalam jangka waktu 5 tahun. Saham ke-9, PT Jasa Marga atau JSMR. Saham JSMR pernah mencapai harga terendah di angka 2.230 pada tanggal 23 Maret 2020. Namun, pada saat video ini dibuat, harga sahamnya ada di angka 4.530. Itu berarti sudah naik sekitar 103,14% dari titik terendahnya. Jika mengamati kinerja harga saham JSMR, berikut ini perhitungan simulasi bagi kamu yang berinvestasi dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk kinerja 1 tahun, pertumbuhan JSMR minus 19,11%. Untuk kinerja 3 tahun jika dibagi rata, mencatat kinerja minus 7,84%. Untuk kinerja 5 tahun, menghasilkan pertumbuhan minus 3,98% per tahun. Dari data di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa jika kamu berinvestasi pada saham ini selama 1, 3, dan 5 tahun terakhir, portofoliomu masih mengalami kerugian. Kesimpulan dari video ini adalah,
krisis bisa menghasilkan pertumbuhan portofolio yang berkali lipat dibanding keadaan normal. Selain itu, kita juga bisa belajar bahwa tidak semua saham blue chip layak untuk dibeli dan di-hold dalam jangka panjang. Ada saham yang bisa memberikan keuntungan yang sangat luar biasa, tapi ada juga saham yang memberikan kerugian jika didiamkan dalam jangka panjang. Sebagai saran, selalu evaluasi kinerja tahunan saham kamu. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun tidak berkembang, dan kamu merasa membeli saham itu di harga yang terlalu mahal, sebaiknya dijual saja dan diganti ke saham yang lain. Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa baca saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur manajemen dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate. Memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.